Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Sari dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SIMH. Pengertian instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya yaitu instrumen prasarana, yaitu meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung, perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Kemudian yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan sebagainya. Kemudian, struktur norma hukum administrasi negara. Dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yaitu bersifat individual konkret. Kemudian norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4, diantaranya yang pertama, norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, umum dan tidak tertentu. Umum di sini peraturan itu ditujukan untuk semua orang atau semua warga negara. Kemudian yang kedua, norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Kemudian yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Kemudian yang keempat, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Kemudian ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu yang pertama, norma hukum umum abstrak dan hukum individual konkret, kemudian hukum umum konkret dan hukum individual abstrak. Kemudian norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi 2. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4, diantaranya yaitu norma hukum tunggal, norma hukum berpasangan, norma hukum primer, dan norma hukum sekunder. Kemudian yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm. Sifatnya mengikat umum, berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Menurut Ahamid S. At-Tamimi, istilah perundang-undangan diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah sebagai atribusi maupun delegasi undang-undang. Kemudian, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Kemudian yang terakhir, ia memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur yang pertama, waktu, tempat, orang, dan fakta hukum. Mungkin sekian review dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.